Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kesempatan ini saya dapat berjumpa kembali di YouTube Rumi Cafe. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ngaji Minhajul Abidin. Mungkin akan bikin seterusnya ngaji Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini tulisan atau karya daripada Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu dari mukadimahnya secara tertib biar kita mendapatkan satu keberkahan daripada kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Al-Faqih As-Shalih Az-Zahid Abdul Malik Ibnu Abdillah ghafarallahu lahu. Amla alayya Syekhi Al-Ajalu Al-Imam Az-Zahid As-Sa'id Al-Muwafiq Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qadarsallahu rahu wa rafa'allahu fil jannah wa darajatahu hadal kitab al-mukhtasar wa huwa akhiru kitabin sanafahu walam yas tamnihi minhu ila khawasu ashabihi wa huwa Alhamdulillah Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ardi bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin waddalilu alaihi laihun linadhirin walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wassalatu wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al abrar at-tayyibin at-tahirin wasallim wa adzim ila yaumiddin. Pemirsa, tadi saya bacakan tentang permulaan daripada kitab Minhajul Abidin, ya, di mana kitab Minhajul Abidin ini merupakan tulisan daripada Imam Al-Ghazali dan di situ disebutkan merupakan akhiru kitabin sunafahu, kitab yang terakhir yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Ghazali. Ini kitab Minhajul Abidin. Dalam Minhajul Abidin di sini mukadimahnya diawali dengan Alhamdulillahi Al-Malikil Hakim Al-Jawadil Karim. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, Al-Malik yang kuasa, yang merajai, Al-Hakim yang bijak, Al-Jawad yang dermawan, Al-Karim yang mulia. Nah, ini menandakan kita sebagai pengikut-pengikut atau ittiba kepada para ulama senantiasa mengikuti apa yang diajarkan di antaranya. Ini bagian daripada sunnah ketika mengawali ucapan atau tulisan, ya, dalam perkataan disunahkan juga untuk baca basmalah, baca hamdalah dan tasbih sholawat. Ya. Di sini karena tabaruk juga mengikuti apa yang ditulis, apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Di sini dalam mukadimahnya Al-Ghazali awali Alhamdulillahil Malikil Hakim Al-Jawadil Karim Al-Azizir Rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah yang telah menciptakan insan, manusia dalam bentuk yang terbaik, dan Allah wa fataras samawati wal arda bi qudratihi, dan Allah telah mencipta langit, mencipta bumi itu semata dengan kuasanya. Bukan ada tuntutan dari luar. Karena Allah kuasa dan Allah berkehendak untuk menciptakan. Jadi semua adalah kuasanya Allah.
bukan ada paksaan dari manapun. Apakah cuma mencipta? Wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi. Telah mencipta, Allah menata, Allah mengatur. Jadi semua ciptaan yang sekarang eksis, yang sekarang wujud, termasuk diri kita sebagai ciptaan Allah, semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya, sekecil apapun urusannya ada dalam diri ciptaan, diri makhluk, itu ada tadbirnya Allah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadihi. Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia kecuali atau melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini mukadimah ini sebagai abstrak daripada isi Minhajul Abidin. Ya, bahwa Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Nah, di sini nanti bagaimana caranya kita beribadah, maka dalam Minhajul Abidin ini akan dipaparkan di sana tentang cara atau metode atau prosedur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattariqu ilahi wadihun lil qasidin. Jalan menuju Allah itu sangat jelas. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah punya maksud. Orang yang sudah menjadikan tujuan dirinya untuk menuju Allah. Itu sangat jelas. Maka bagi yang belum punya maksud, belum punya qasdu, belum punya tujuan, belum punya niat, nah belum jelas. Nah, makanya di sini jalan menuju Allah itu jelas bagi yang sudah melangkah punya tujuan. Wadalilu alaihi laihun linadhirin. Bagi orang yang senantiasa memandang Allah, memperhatikan Allah, perhatiannya kepada Allah, dalil atau bimbingan, tuntunan itu sangat sudah tampil. Laihun, memancar padanya. Walakinallah yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tetapi Allah bisa saja, Allah dengan kehendaknya, Allah dengan kuasanya, Allah akan menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan Allah akan membimbing orang yang Allah kehendaki. Allah Maha mengetahui. Allah lebih tahu dengan siapa, pada siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Nah, itu artinya dalam mukadimah ini ketika seseorang, kita sebagai manusia bisa beribadah kepada Allah, itu adalah karena ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan ketika kita beribadah itu manifestasi. Penjelmaan ibadahnya kita kepada Allah adalah itu penjelmaan daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus bersyukur ketika kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena bisa jadi ada yang tidak mendapatkan hidayah untuk menjalankan atau melaksanakan ibadah. Sehingga orang-orang bisa menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah untuk Allah, itulah orang yang tergolong dengan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam abstraksi seperti ini bahwa isinya nanti kitab Minhajul Abidin ini merupakan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan peribadatan kita atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu wassalatu ala sayyidil mursalin. Salat ini artikan rahmat yang agung. Rahmat yang agung senantiasa semoga pada pimpinan daripada segala utusan. Orang yang diutus, manusia yang diutus, pimpinan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama mengartikan as-salatu itu, salat ini adalah rahmat yang agung. Jadi rahmat yang agung ini rahmat yang senantiasa dalam sabda Nabi, sabaqat rahmati ala ghadabi. Rahmatku mendahului pada murka. Itulah rahmat yang agung. Makanya rahmat yang agung ini, rahmat Allah yang agung yang diungkapkan dan kata salat itu bisa menjelma. Rahmat itu berupa tauhid. Bisa menjelma nanti rahmat itu dalam rupa terhindar daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Juga bisa berupa bimbingan. Itu salat yang diartikan rahmat agung. Makanya seorang hamba ketika sudah mendapatkan rahmat yang agung ini, kalau terjemah dalam bentuk ketauhidan, maka dalam dirinya, dalam hatinya akan kokoh tauhidnya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala secara union, secara universal. Setiap yang disaksikan dia akan menyaksikan, setiap yang tampil di sekelilingnya dia akan mampu menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu ketauhidan. Kemudian kalau rahmat itu akan menjelma berupa dalam bentuk penghindaran diri daripada perbuatan dosa atau perbuatan salah. Ini bukan berarti seseorang itu terlepas atau tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Namun dengan rahmat yang tampil itu, ketika seorang berbuat dosa, rahmat itu akan membimbingnya, mengajaknya untuk segera beristighfar, untuk memohon ampun. Nah, ini peran rahmat. Tidak dibiarkan dalam dosa, tidak dibiarkan dalam kesalahan. Muncul kesadarannya, sehingga mampu untuk bertobat, siap untuk berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tobat di sini dia akan menjalankan segala, akan kembali meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Juga inabahnya, sehingga dia akan kembali daripada kelalaian menuju kepada kehadiran bersama Allah. Itu peran rahmat. Jadi kata as-sholatu di sini rahmat yang agung. Nah, kalau misalkan rahmat itu menjelma dalam bentuk bimbingan, seseorang itu mendapatkan bimbingan untuk melaksanakan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rahmat. Makanya dalam kalimat wassalatu ala sayyidil mursalin, semoga rahmat yang agung senantiasa tetap pada pimpinan para utusan. Kenapa pertanyaannya? Sang Rasul Muhammad SAW masih mendapatkan dilimpahin terus doa sholat. Pada Rasulullah SAW sudah dijamin maksum, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini rahasianya. Ketika satu gelas yang bersih air sudah penuh kemudian ditambahkan air, itu air akan melimpah. Rasulullah ibaratnya seperti itu. Yang sudah penuh dengan rahmat agung, kemudian kita menambahkan, mendoakan, itu untuk mendapatkan limpahan rahmat itu, sehingga mengalir kepada kita yang mendoakan salawat, mendoakan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah harapannya kenapa kita diajarkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asrat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu, Allah akan bersalawat 10 padanya. Artinya melimpahkan rahmat itu. Nah, peran rahmat yang demikian, yang limpahan dari sholat ini sampai kapan? Mengalir terus sampai kapan? Sampai membimbing sampai ke depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di sana. Amin. Wa ala alihi al-abror. Dan juga kepada keluarga-keluarga Nabi al-abror, yang baik-baik, atau yibina, atau hirinya suci-suci. Nah, juga salawat ini disampaikan, doa ini disampaikan buat para sahabat Nabi, buat para keluarga Nabi yang suci, yang bersih-bersih. Siapa itu keluarga Nabi? Ya. Keluarga Nabi, ada katakan bahwa dari sisi nasab adalah keturunan Rasulullah SAW melalui putrinya Siti Fatimah sama Sayyidina Ali Karamah wajah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa termasuk ahli Nabi, keluarga Nabi adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sesama mukmin adalah keluarga Nabi. Wasallim wa'azim ila yaumiddin. Dan terus semoga Allah melimpahkan keselamatan ya, kepada Rasul, Sayyidul Mursalin, kepada para keluarga dan para pengikutnya. Sampai kapan? Ila yaumiddin. Sampai hari kemudian. Yaumiddin. Ini menggunakan kata yaumiddin. Sampai hari ad-din. Ad-din itu kata yang ditafsirkan sebagai hari kiamat. Ya. Juga ad-din itu hari, suatu hari di situ akan termanifestasi segala eksistensi. Wasallim wa'adim ila yaumiddin. Nah, itu sebagai muqaddimah daripada
kitab Minhajul Abidin. Selanjutnya, i'lamu ikhwani. Jadi setelah membacakan basmalah, hamdalah, dan jumlah tasliyah, membacakan sholawat dan salam pada baginda Rasul. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali di sini menyampaikan awal kontennya. I'lamu ikhwani as'adakumullah wa iyaya bimardatihi. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah. Semoga, kata Al-Ghazali, kita semuanya senantiasa dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini konten. Annal ibadata thamratul ilm. Ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Ibadah itu buah daripada pengetahuan. Wa faidatul umri, dan ibadah itu merupakan faidah daripada umur. Wa hasilul abidi al aqwiya, dan ibadah itu merupakan hasil dari para hamba yang kuat. Wa bid'atul auliya, dan ibadah itu merupakan harta bagi para aulia. Kekayaannya para wali adalah ibadah. Makanya di sini nanti kita akan lihat, ya, kalau ibadah itu merupakan buah dari ilmu. Bahkan sini dijelaskan alladzi huwa al-asru al-a'dzam fi kulli maqamin min maqamatil iman. Walau lahu lam takun ibadah. Ibadah itu buah daripada ilmu. Makanya kalau tidak ada ilmu, mungkin tidak akan dapat ibadah. Makanya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya mungkin karena ketiadaan ilmu pada dirinya. Ini pokok. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa hubungan antara ibadah dengan ilmu. Ilmu itu merupakan satu hal yang akan bisa membuahkan ibadah. Maka jadi pokok. Apa ibadah itu sendiri? Ya. Artinya ibadah itu anal ibadah wahya al-qiyam bil fi'li al-matlub syar'an. Ibadah itu menegakkan, menjalankan, ya, menegakkan dengan menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan oleh syariat. Itu ibadah. Makanya di situ butuh niat. Bagaimana kita bisa ibadah? Harus ada syariatnya. Nah, syaratnya dari Allah. Ketika menggambarkan syarat itu syariat. Sebagaimana penjelasan para sufi bahwa syariat itu ya ada zahirnya, ada batinnya. Secara utuh. Makanya kita bisa beribadah ketika kita menyadari, mengetahui tentang syariat. Karena isinya adalah ada perintah, ada larangan. Apa yang diperintahkan? Itu yang harus kita lakukan sehingga berwujud menjadi suatu ketaatan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Kemudian wa faidatul umri an-nafis. Ibadah itu merupakan faidah daripada umur. Jadi usia atau umur yang baik itu, umur yang bagus itu ketika umur itu semuanya isinya digunakan untuk ibadah. Jadi betapa luasnya melihat makna ibadah ketika dihubungkan dengan umur. Karena pada ayat yang tadi Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin, manusia kecuali untuk ibadah. Oleh karena itu segala aktivitas perbuatan kita sebagai manusia, bagaimana bisa jadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Harus tahu cara. Bagaimana caranya? Bisa semua perbuatan jadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pokoknya ilmu dulu. Sehingga nanti kalau ilmu sudah dimiliki, usaha kita tidak akan tersia-siakan. Justru usia kita, umur kita isinya adalah keutamaan, isinya berfaedah dunia hingga akhirat. Itu yang maksud faidatul umri. Wa hasilul abdi, merupakan ibadah itu hasil daripada hamba. Seorang hamba akan merasakan mendapatkan hasil ya, dengan penghambaannya, yaitu kita terwujud dalam bentuk ibadah kepada Allah. Ay ma yahsulu lahum min istihadhim fi talabiyah wa huwa bi ma'nal ibad jam'u abidin minal ibadah bi ma'nal khidmah wa ta'ah.
Ibadah itu di sini mempunyai arti adalah khidmah, pelayanan, ketaatan. Makanya setiap pelayanan yang kita miliki, kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita, itu adalah sebenarnya nilai ibadah. Tergantung kepada kehadiran kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya ibadah itu adalah pelayanan. Pelayanan. Baik, nanti kita akan lanjut konten terkait dengan detailnya pada pembahasan Minhajul Talibin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.